Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang para peserta Hopkardis Virtual 2021. Holistic Approach in Management of Cardiovascular Disease Hopkardis Virtual Meeting 2021 yang diselenggarakan oleh Divisi Kardiologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM bekerjasama dengan Ikatan atau Perkumpulan Keseminatan Kardiovaskular Indonesia (IKKI) dan didukung oleh pengembangan keprofesian berkelanjutan IPD FKUI RSCM dan Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia. Webinar kali ini masuk ke dalam golongan first wave yang akan membahas tentang heart failure dengan tema Disentangling Clinician Conundrum in Heart Failure Management. Agak susah bahasa Inggrisnya. Sesi kelima Hopkardis Virtual Meeting hari ini bertemakan Chronic Heart Failure Session. Acara pagi ini didukung oleh Merck Indonesia dan kita sudah mendapatkan kehadiran dua orang pembicara yang sudah menjadi ahlinya di bidang gagal jantung. Salah satunya adalah Ketua Tim Gagal Jantung RSCM. Pembicara pertama adalah Dr. Simon Salim, SPD KKV Finasim, FACV, Vika, AIFO, MKes, yang nanti akan menyampaikan presentasi tentang sympathetic overdrive in chronic heart failure. Kemudian pembicara kedua adalah Dr. Biri Karim, SPD KKV Finasim Vika, yang akan menyampaikan topik mengenai heart failure treatment. Not all beta blocker are the same. Untuk menyingkat waktu, saya akan sedikit membacakan kurikulum vitae pembicara pertama. Saya berdoa tadi Dr. Simon Salim ya. Dr. Simon Salim, SPD KKV, MKes, AIFO, Finasim, FACP, Vika, ada staf Divisi Kardiologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam RSCM FKUI, lulusan dari Universitas Pajajaran di tahun 2001, kemudian mengambil Master of Medicine on Physiology and Sport Medicine, jadi merangkap juga dia dengan olahraga dari Fakultas of Medicine Universitas Pajajaran ya, Dr. Simon ya. Medical Doctor, internis tahun 2010 dari Universitas Indonesia dan konsultan kardiovaskuler tahun 2015 di Universitas Indonesia, sedang mempelajari, mendalami kateter ablasi dan aritmia selama setahun di Taipei Veteran General Hospital. Lain-lainnya beliau adalah mencapai diploma elektrofisiologi, kardiak elektrofisiologi di Institut Australia, SEPIA, ya, CRTD Implant Training, APHR Fellowship, BLS dan ACS Instructor sampai sekarang semuanya ketiga-tiga kami di sini adalah instruktur dari BLS dan ACS. Menyingkat waktu kepada Dr. Simon Salim, kami persilahkan untuk menyampaikan presentasinya. Ya, terima kasih kepada moderator untuk kesempatan yang diberikan. Pada pagi hari ini saya akan memberikan presentasi mengenai sympathetic overdrive pada gagal jantung. Tidak ada konflik kepentingan pada presentasi saya dan beberapa slide dibantu oleh tim dari Merck. Ini adalah topik-topik yang akan coba saya bahas dalam beberapa menit ke depan. Sejauh sekalian, gagal jantung secara konsep merupakan keadaan ketika adanya ketidakmampuan jantung untuk memenuhi kebutuhan tubuh, atau mampu tapi membutuhkan bantuan peningkatan preload. Gagal jantung dapat dikatakan sebagai suatu sindrom klinis yang berarti beberapa etiologi dapat kemudian memberikan gambaran klinis yang serupa. Gejala dan tanda gagal jantung sudah kita ketahui dan tidak akan kita bahas secara detail pada kesempatan kali ini. Gagal jantung juga dapat dipandang sebagai akibat terakhir dari berbagai insult terhadap sistem kardiovaskular. Dengan demikian, upaya kita mengurangi gagal jantung harus sudah dilakukan di semua tahapan kardiovaskular kontinuum. Jauh sekalian, sejak tahun 2016 kita diperkenalkan kepada gagal jantung dengan penurunan IF atau pompa jantung dan gagal jantung dengan preserved IF. Di tengah-tengahnya dikenal kondisi sebagai mid-range IF. Ketiga kelompok pembagian ini tidak menggambarkan perjalanan penyakit, yaitu tidak berarti seseorang akan mulai dari heart failure dengan preserved IF, kemudian ketika semakin berat akan semakin turun. Namun masing-masing dari ketiga hal ini memiliki patofisiologi yang berbeda-beda. Kita juga sekarang mengenal ada yang namanya sebutan recovered IF apabila kita menjumpai dalam posisi reduced IF dan ketika mendapatkan terapi dari kita EF-nya berangsur-angsur menjadi membaik.
Klasifikasi lain yang perlu juga untuk disebut adalah berdasarkan kelas fungsional dari gagal jantung. Kita mengenal New York Heart Association Class dari 1 sampai 4. Kelas 1 berarti pasien tidak ada limitasi, sedangkan pada kelas 4 gejala jantung ada bahkan ketika pasien sedang dalam posisi istirahat. Sejak tahun 2013, AHA juga menggunakan istilah stage yang berbeda dengan fungsional class. Di sini sejauh dapat melihat bahwa baru mulai dari sejak stage B lah kita akan mendapatkan pasien dengan gejala fungsional kelas 1. Sedangkan yang pada stage A, pasien masih berada dalam at risk untuk menjadi gagal jantung. Secara klinis, diagnosa gagal jantung ini ditegakkan dengan kombinasi anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan tambahan, meliputi EKG, laboratorium, dan pencitraan. Dan hal ini, ekokardiografi menjadi sangat penting. Berikut adalah algoritma dari ESC. Saya tidak akan membahas secara detail, tapi sejauh sekalian dapat melihat di sini bahwa yang terpenting adalah adanya penyebab-penyebab lain yang meningkatkan BNP atau NT-proBNP. Jadi tidak serta-merta semua yang NT-proBNP naik dapat kita katakan menjadi gagal jantung. Berikutnya kita akan bahas sedikit mengenai fisiologi sistem saraf otonom dalam hubungannya dengan sistem kardiovaskular. Tentunya pembahasan ini tidak lengkap dan sejawat dapat mereview kembali fisiologi kardiovaskular di buku-buku Faal untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai topik ini. Jadi sekalian, sistem saraf otonom kita terdiri dari serabut aferen dan eferen. Untuk sistem kardiovaskular, jaras aferen yaitu input sistem saraf simpatis adalah kemoreseptor di arterial dan otot, baroreseptor di kardiopulmonal, dan aktivitas dari saraf renal. Di sini, bila sejauh ingin membaca lebih detail, kita sekarang sudah memiliki modalitas renal denervasi untuk membantu mengurangi tonus simpatis pada pasien. Feedback negatif pada sistem saraf simpatis adalah baroreseptor di arteri, di kardiak, dan di pulmonal. Baroreseptor di arteri merupakan refleks feedback terpenting yang pada pasien gagal jantung sering kali dijumpai menjadi tumpul. Jaras eferen simpatisnya bersifat lokal, jadi sejauh dapat melihat di sini bahwa akan adanya peningkatan norepinefrin di lokal di jantung, dapat juga peningkatan lokal di ginjal ataupun di pembuluh darah. Tapi juga ada efek sistemik apabila berdasarkan dari aktivitas daripada ginjal kemudian dapat spill over ke sistemik. Ya sekalian, beberapa poin dalam fungsi kontraksi otot jantung perlu diulang secara ringkas pada hari ini. Apabila kita menggambarkan sebuah kurva hubungan antara panjang otot dan tension, kita akan mendapatkan hubungan yang dikenal sebagai Frank-Starling. Di sini sejauh dapat melihat bahwa pada kondisi istirahat, otot yang ditarik semakin bertambah panjang, maka kita akan mendapatkan tension yang semakin tinggi. Ini adalah passive tension, seakan-akan sejauh menarik sebuah karet, maka akan didapatkan karet tersebut semakin panjang ditarik, semakin besar tahanan yang kita rasakan. Menariknya dari fisiologi otot jantung adalah panjang awal otot atrium, otot ventrikel sebelum dilakukan kontraksi menentukan seberapa kekuatan total yang dapat dihasilkan oleh otot tersebut. Kekuatan total tersebut inilah yang kita sebut sebagai Frank-Starling law. Sini saya dapat melihat bahwa pada permulaan otot yang lebih panjang akan menghasilkan total tension yang paling kuat. Namun demikian, poin di nomor 3 ini tidak tentu memberikan active tension yang lebih baik dibandingkan poin-poin yang lain. Saya dapat melihat bahwa justru di poin 2 disinilah active tension yang dihasilkan oleh otot tersebut menjadi lebih optimal. Ini yang disebut dengan Lmax, yaitu panjang otot yang memberikan hasil active tension yang lebih baik. Bila diaplikasikan ke klinis, peningkatan preload akan meningkatkan tegangan otot jantung, dengan demikian akan meningkatkan stroke volume, sedangkan peningkatan afterload sebaliknya akan menurunkan cardiac output. Dengan demikian, adaptasi kita untuk meningkatkan cardiac output adalah dengan meningkatkan preload dan menurunkan afterload. Hal tersebut dicapai salah satunya melalui peningkatan tonus saraf simpatis. Sejauh dapat melihat di sini bahwa ketika upaya kita untuk mempertahankan tekanan darah dan meningkatkan sistem saraf simpatis, selain meningkatkan kontraktilitas dan heart rate, ternyata kita juga akan meningkatkan vasokonstriksi, dan vasokonstriksi ini sebenarnya akan memperberat upaya jantung untuk meningkatkan cardiac output, tapi dapat mempertahankan tekanan darah. Ini adalah efek terapeutik yang terkenal digambarkan dalam bentuk kurva. Pertama kali diperkenalkan di NNJM tahun 1977. Dia dapat melihat di sini pada kondisi normal adalah yang garis hitam, ini adalah pada saat beristirahat di titik A. Kemudian titik B adalah pada saat seseorang dengan penurunan ejeksi fraksi pada saat kondisi istirahat, dan pada C ini adalah apabila pasien di dalam kondisi kongestif. Jelaskan apabila kita memberikan diuretik, maka kita akan mengembalikan proses yang dalam kondisi kongestif ini menjadi dalam kondisi istirahat, tetapi tidak meningkatkan kontraktilitas daripada otot jantung. Apabila kita memberikan vasodilator, kita akan dapat membantu meningkatkan cardiac output,
Apabila kita memberikan inotropik, kita juga dapat meningkatkan cardiac output, dan kita tahu sekarang bahwa kombinasi vasodilator dan inotropik pada penelitian-penelitian awal mampu mengembalikan cardiac output seakan-akan menjadi ke garis normal. Apabila dikombinasikan vasodilator diuretik dengan inotropik, maka kita juga akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Dengan demikian, penalasan gagal jantung dimulai dari fokus kepada kelebihan cairan, kontraktilitas, dan pembuluh darah. Sekarang kita juga mencoba mengatasi kelainan neurohormonal. Perkembangan terkini sekarang berhasil mengidentifikasi sebagian subset pasien gagal jantung yang disebabkan karena elektromekanikal disinkroni. Sehingga pada pasien ini terapi pacu jantung dengan mode tertentu dapat mengurangi bahkan mengembalikan proses gagal jantung. Yang menarik juga sejauh sekalian, sekarang kita sudah mengetahui bahwa respon neurohormonal yang pada kondisi akut bersifat adaptif dan membantu tubuh mempertahankan cardiac output menjadi lebih optimal. Pada kondisi kronis, hal ini akan memberikan stres berlebihan kepada sistem kardiovaskular dan memfasilitasi remodeling jantung yang pada akhirnya justru akan memperburuk kondisi jantung. Remodeling tersebut sejauh yang kita ketahui saat ini diperantarai bukan saja oleh renin-angiotensin-aldosteron system, namun juga efek langsung dari aktivasi saraf simpatis terhadap jantung. Bukti adanya peningkatan sistem saraf simpatis berulang dijumpai secara konsisten dalam berbagai penelitian. Studi SOFD di sini mendapatkan bahwa EF yang rendah, meskipun dengan gejala gagal jantung yang terkontrol, tetap memiliki aktivasi neuroendokrin yang lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol. Apabila EF yang rendah ini dikombinasikan dengan adanya gejala, memiliki aktivasi yang lebih tinggi. Bukan saja berkorelasi dengan gejala, ternyata kadar norepinefrin plasma juga berhubungan dengan survival pada pasien dengan gagal jantung. Ini juga sudah dapat melihat apabila dibagi menjadi beberapa kuartil, tetap saja semakin meningkat kadar norepinefrin akan menjadi lebih buruk pada pasien dengan gagal jantung. Peningkatan simpatis pada gagal jantung yang ditandai dengan norepinefrin spillover bukan saja lokal di jantung, tapi ternyata kita juga jumpai ada pada renal. Jadi meskipun pasien dengan gagal jantung, tapi ternyata sistem saraf simpatis yang diaktifasi di regional renal juga didapatkan meningkat. Cara lain untuk mengukur aktivitas simpatis adalah menggunakan MSNA, dan di sini kita dapat melihat bahwa usia saja tidak meningkatkan aktivitas simpatis, karena ternyata kalau kita melakukan age-matched normal control, aktivasi simpatisnya tidak lebih tinggi dibandingkan yang normal. Tetapi apabila kita membandingkan dengan CHF, maka aktivasinya menjadi lebih tinggi. MSNA ini juga semakin tinggi dijumpai seiring dengan perburukan fungsional kelas heart failure. Yang menarik di sini apabila MSNA dikoreksi berdasarkan heart rate, ternyata dijumpai lebih tinggi pada fungsional kelas 2 dan 3. Apabila kita tidak berdasarkan heart rate, kita seakan-akan menjumpai hanya meningkat pada kondisi fungsional kelas 3 dan 4. MSNA juga berhubungan positif dengan LVEDD dan negatif dengan LVEF, yang artinya semakin rendah LVEF seseorang, ejeksi fraksi ventrikel kiri seseorang, akan semakin tinggi aktivasi daripada sistem saraf simpatis yang diwakili oleh pengukuran MSNA. Bagaimana berdasarkan dengan klasifikasi terbaru kita? Di sini sejauh sekali adalah penelitian yang membandingkan kontrol dengan ketiga golongan tadi, preserved EF, mid-range EF, dan reduced EF. Dia dapat melihat di sini bahkan pada heart failure dengan preserved EF atau yang kita kenal dengan diastolic heart failure, tanpa penurunan pompa jantung pun memiliki MSNA yang lebih tinggi. Khususnya pada hipertensi, ternyata aktivitas simpatis dijumpai lebih tinggi bahkan sebelum masuk ke dalam kondisi hipertensi heart disease. Ya, jadi sebelum masuk ke dalam gangguan diastolik pun hipertensi biasa sudah memiliki MSNA yang lebih tinggi. Satu hal yang kita pelajari dari ilmu faal adalah aktivasi sistem saraf simpatis meningkatkan denyut jantung. Beberapa efek yang lainnya secara singkat dapat diperantarai oleh reseptor beta 1. Tapi pada hari ini kita nggak akan membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan overdrive simpatis, kita akan berfokus kepada gagal jantung. Ada banyak penelitian dengan berbagai macam faktor risiko yang dihubungkan dengan sistem saraf simpatis, dia dapat membacanya sendiri. Ya sekalian, simpatis overdrive bukan saja dipandang sebagai risk marker, tapi juga dapat sebagai risk marker, karena kita juga sebagai disease marker, karena sekarang kita mengetahui bahwa overdrive simpatis juga dijumpai pada berbagai penyakit yang merupakan faktor risiko, yang tadi kita sudah bahas, bahwa ternyata insulin resistance pun dan hipertensi berhubungan dengan sistem saraf simpatis. Kita akan mulai membahas heart rate dalam hubungannya dengan pasien dengan populasi umum. Heart rate dapat menjadi marker aktivitas simpatis, tetapi perlu diingat tidak semua peningkatan simpatis berhubungan dengan heart rate. Di sini saya dapat melihat bahwa
adanya peningkatan MSNA di sini pada kelompok yang kedua, yaitu pada mereka dengan hipertensi, tetapi heart rate-nya tidak berbeda bermakna dengan mereka yang tidak hipertensi. Jadi, hipertensi dengan heart rate yang tidak meningkat tetap saja didapatkan adanya aktivasi simpatis yang lebih tinggi. Pada Framingham Study yang sudah lama sekali, peningkatan heart rate sudah dihubungkan dengan kematian karena sebab apapun dan juga dengan kematian kardiovaskular. Di sini saya dapat melihat bahwa ketika sudah di adjusted for age dan systolic blood pressure, jadi berdasarkan umur dan tekanan darah sistolik, peningkatan heart rate tetap memberikan peningkatan kematian yang lebih tinggi. Hal ini juga jumpai pada studi populasi di Perancis. Di sini sudah dapat melihat semakin tinggi heart rate seseorang pada kondisi baseline akan meningkatkan kemungkinan untuk mendapatkan all-cause mortality yang lebih tinggi. Risiko relatif dari peningkatan resting heart rate bahkan lebih kuat dibandingkan tekanan darah sistolik dan juga kolesterol total. Di sini sudah dapat melihat di sini poinnya lebih tinggi pada resting heart rate di sini untuk sudden death 1,28 dibandingkan systolic blood pressure 1,21 dan total kolesterol 1,25. Suatu penelitian dari Jepang menunjukkan bahwa setiap peningkatan 5 beat per menit dari resting heart rate ternyata meningkatkan 17% risiko kematian kardiovaskular. Dan terutama hazard ratio ini didapatkan signifikan lebih dari 2 kali ketika resting heart rate lebih dari 70 kali per menit. Pada penelitian lain, peningkatan resting heart rate lebih dari 90 kali per menit memberikan doubling mortality rate yang hampir setara dengan kalau kita bandingkan individu yang merokok. Bagaimana dengan bukti-bukti yang kita miliki mengenai denyut jantung pada pasien yang sudah memiliki kelainan jantung? Ya sekalian, meskipun ini adalah penelitian dari metoprolol, namun yang saya ingin tarik kesimpulan dari sini adalah ternyata heart rate berhubungan dengan mortalitas dan hospitalisasi, terutama pada mereka yang belum mendapatkan terapi beta blocker. Penelitian MESA, yaitu Multi Ethnic Study on Atherosclerosis, ini adalah suatu penelitian yang dilakukan pada pasien dengan baseline free dari penyakit kardiovaskular, mendapatkan bahwa peningkatan resting heart rate sebanyak 1 beat per menit saja sudah dapat meningkatkan risiko relatif kejadian gagal jantung yang baru sebanyak 4%. Jadi sudah dapat melihat di sini, dan apabila kita bagi menjadi kuartil, tentunya kuartil yang lebih tinggi memiliki risiko yang lebih tinggi. Sudah dapat melihat bagaimana resting heart rate di atas 70 sudah memberikan risiko yang meningkat pada pasien dengan gagal jantung. Akan tetapi ada penelitian yang mendapatkan ternyata nadi yang terlalu rendah juga tidak terlalu baik untuk prognosis pasien gagal jantung. Di sini dapat melihat bahwa ternyata ketika kita menurunkan di bawah 60, yaitu di bawah 57 di sini pada penelitian ini, memberikan survival yang lebih buruk dibandingkan apabila dipertahankan antara 58 sampai 64. Jadi tetap ada beberapa evidence yang agak conflicting pada mereka yang diberikan nadi yang terlalu rendah. Secara umum studi-studi memang mendapatkan penurunan konsisten sampai paling tidak heart rate di bawah 70, mencapai target 70 kali per menit. Bukan saja kontrol, demikian juga pada saat pasien dipulangkan. Dia dapat melihat di sini bahwa nadi yang masih lebih tinggi pada pasien yang dipulangkan ternyata mendapatkan pasien ke dalam risiko yang lebih tinggi. Ini adalah penelitian dari Beautiful Study, yaitu penyakit pasien dengan latar belakang penyakit jantung koroner. Baseline heart rate yang lebih tinggi bukan saja meningkatkan heart failure hospitalisasi, tapi juga ternyata meningkatkan hospitalisasi karena myocard infarct dan juga kebutuhan akan coronary revascularization. Ini adalah subgroup daripada SIFT study, yaitu penelitian mengenai ivabradine on top of bisoprolol pada mereka yang sudah memiliki heart failure. Ini adalah kelompok daripada mereka yang mendapatkan placebo, jadi tidak mendapatkan ivabradine. Di sini dia dapat melihat bahwa meskipun pasien sudah mendapatkan beta blocker, di sini dapat dilihat bahwa apabila heart rate resting-nya lebih tinggi, semakin tinggi dan mendekati 90, memiliki kemaknaan untuk meningkatkan risiko endpoint yang lebih tinggi. Dengan menggunakan 61 sampai 70 kali per menit sebagai titik acuan, sejawat dapat melihat di sini resting heart rate saat pasien dipulangkan apabila di atas 80 meningkatkan risiko kejadian 30 hari. Tapi apabila kita melihat dibandingkan dengan 70, 60 sampai 70 ternyata di atas 90 meningkatkan risiko dalam 1 tahun. Ini adalah beberapa trial besar yang tidak semuanya sebenarnya bertujuan untuk mengurangi heart rate, tapi apabila kita menggunakan heart rate sebagai acuan dapat dilihat ada hubungan yang konsisten antara heart rate dengan mortalitas.
Hal tersebut tidak mengherankan karena dari sisi patofisiologi kita tahu bahwa mengurangi heart rate pasti akan mengurangi konsumsi energi daripada otot jantung. Disinyalir apabila kita dapat mengurangi 10 beat per menit saja, dapat mengurangi penggunaan 5 kg ATP setiap harinya. Dengan demikian, menurunkan heart rate membantu memperbaiki metabolisme energi, memperbaiki inotropisme daripada otot jantung, dan mengurangi beban jantung. Mengendalikan denyut jantung bermanfaat dalam beberapa tahap kardio kontinuum, jadi di semua tahap, mulai dari risk at risk maupun sampai sudah terjadi gagal jantung, menurunkan heart rate semuanya bermanfaat. Sebagai risk marker, mengurangi heart rate dapat berperan sebagai mengurangi progresivitas penyakit. Apabila kita memandangnya sebagai risk factor, maka mengurangi heart rate dapat memperbaiki prognosis. Jika sekali kita akan masuk ke terapi yang kita miliki sekarang pada kondisi gagal jantung. Untuk mengatasi kelainan neurohormonal, kita sekarang memiliki S inhibitor, ARB, dan mineralokortikoid antagonis. Namun jangan dilupakan bahwa peran beta blocker terhadap neurohormonal. Neurohormonal terbaru tentunya adalah ARNI yang dikombinasikan dengan valsartan, mungkin sudah pernah mendengar juga, dan juga yang lebih belakangan adalah seperti SGLT2 pada gagal jantung. SGLT2 pun pada gagal jantung disinyalir memiliki efek positifnya itu karena diperantarai oleh efeknya terhadap sistem saraf simpatis. Ini adalah panduan dari ESC 2016. Secara sekilas saya hanya ingin mengingatkan beberapa cut-off point penting, yaitu yang pertama adalah perbatasan EF di bawah 35%, bagaimana menilai QRS durasi lebih dari 130 milisekund untuk pertimbangan perlu tidaknya cardiac resynchronization terapi, dan juga bagaimana kita memandang heart rate di atas 70 sekali lagi untuk sebagai target kontrol daripada laju nadi pada pasien dengan gagal jantung. Terapi lainnya berhubungan dengan heart rate terdiri dari kalsium channel blocker, terutama yang non-dihidropyridin, yaitu verapamil dan diltiazem. Tapi ini pada beberapa literatur dikatakan sebaiknya dihindari pada mereka dengan EF yang turun karena dapat lebih lanjut menurunkan inotropik daripada miokard. Kita juga memiliki beta blocker, tentunya ada beberapa yang tanpa adanya intrinsic sympathetic activity seperti bisoprolol yang merupakan obat yang sudah lama yang digunakan, dan ini dapat selain mengurangi heart rate juga dapat mengurangi tonus simpatis. Dan terakhir kita memiliki ivabradin yang penggunaannya sebaiknya sebenarnya tidak dimulai pada saat awal, tapi setelah bisoprolol atau beta blocker itu dimulai secara optimal. Ini adalah panduannya. Ivabradin harus diconsider to reduce the risk of heart failure hospitalization pada heart rate di atas 70 setelah obat-obatan sebelumnya, yaitu beta blocker, yaitu kalau bisa sudah mencapai dosis maksimal yang dapat ditoleransi oleh pasien, baru kemudian dimulai ivabradin. Tapi yang awal pertama kali dimulai adalah beta blocker dan juga plus minus S inhibitor dan mineralocorticoid antagonis. Ini ada beberapa target heart rate dari berbagai penelitian. Saya dapat melihat sini pada range-nya kira-kira adalah sekitar daripada 50 sampai di bawah 80. Saya rasa masuk akal untuk kita menargetkan 70 seperti dengan guideline yang diutarakan oleh ESC 2016. Dengan demikian sampailah kita di akhir presentasi saya, saudara sekalian. Gagal jantung merupakan sindrom klinis yang terutama perlu diklasifikasikan berdasarkan ejeksi fraksi. Pembahasan lebih lanjut mengenai pentingnya klasifikasi ini akan dibahas pada webinar Hopkardis berikutnya. Saudara sekalian diundang untuk melihat jadwal kami dan mendaftar agar tidak ketinggalan. Faktor risiko ada banyak sehingga gagal jantung dapat dipandang sebagai titik akhir dari berbagai pathway. Pada pagi hari ini kita diingatkan bagaimana sympathetic overdrive memainkan peranan penting dalam patofisiologi dan merupakan target terapi yang cukup penting. Aktivasi dari neurohormonal sistem dan sistem saraf simpatis ini secara sederhana dapat dilihat melalui pemantauan denyut jantung. Jauh sekalian tidak akan bosan-bosan kita mengingatkan kepada teman-teman, do not forget exercise sebagai salah satu modalitas terapi. Karena exercise ini bukan hanya untuk menurunkan tonus simpatis, tapi juga bermanfaat, sudah diketahui bermanfaat pada berbagai macam faktor risiko kardiovaskular. Sudah banyak penelitian mengenai hal ini dan menariknya bahkan yoga yang low impact dan yang sebagian dari kita akan berpikir hanya membantu dalam hal fleksibilitas. Ternyata bahkan olahraga seperti yoga yang ringan itu dapat membantu menurunkan heart rate. Untuk take home message kita pada pagi hari ini adalah pertama, overdrive simpatis berperan dalam berbagai kondisi kardiometabolik. Sejauh dapat melakukan bacaan lebih lanjut mengenai hal ini, bagaimana peran overdrive simpatis dalam hal diabetes, hipertensi, dan lain-lain. Hal ini mungkin menjelaskan bagaimana olahraga memiliki efek baik di banyak keadaan. Penilaian aktivitas simpatis tidak harus selalu melalui pemeriksaan yang sulit, namun dapat
dengan mudah dilakukan dengan mengukur resting heart rate. Sebagai risk marker, heart rate ini dapat berperan terhadap progresivitas penyakit dan juga menjadi target terapi, dan sebagai risk prognostic marker dapat memprediksi prognosis daripada berbagai keadaan, dan hal ini adalah gagal jantung yang kita bahas pada pagi hari ini, dan juga merupakan target terapi yang cukup baik. Paling tidak kita dapat mengatakan dengan mengurangi heart rate dapat bermanfaat untuk mengurangi konsumsi oksigen daripada jantung. Nah, beta blocker, terutama mereka yang tidak memiliki intrinsic sympathetic activity, dapat memberikan heart rate reduction yang lebih baik, karena bukan hanya menurunkan sympathetic tone, tapi juga reduksi daripada heart rate-nya menjadi lebih baik. Kalau misalnya sejauh sekalian bingung terhadap berbagai macam pilihan daripada beta blocker, ya yang paling lama yang ada di pasaran adalah bisoprolol, dan itu sudah cukup ada di mana-mana dan cukup murah, jadi sudah dapat mulai paling tidak memberikan bisoprolol pada pasien-pasien gagal jantung, untuk dapat memberikan manfaat kepada pasien-pasien tersebut. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Simon Salim. Pagi ini kita sudah mengerti bahwa yoga dan bisoprolol dapat membantu pasien gagal jantung ya Dr. Simon ya. Besok saya akan latihan yoga, tapi jangan sampai ketemu yoga yang berbahaya. Selanjutnya kami akan mengundang Dr. Biri Karim yang akan menyampaikan topik mengenai heart failure treatment. Not all the beta blockers are the same. Dr. Biri Karim adalah staf Dr. Biri Karim SPD KKV Finasim Fika dan staf divisi kardiologi Departemen Ilmu Dalam RSM FKUI. S1 dengan dokter umum, nggak tahu tahunnya berapa nih ya. Lulusan dari UI untuk spesifiknya dalamnya dan konsultan kardiovaskular dari UI juga. Sehari-hari beliau adalah ketua tim gagal jantung di PJT RSM, ikut membantu tim stem cell dan tim transplant. Fellowship-nya Finasim, Vika, dan HFA. Majoringnya coronary intervention, latihannya sudah di IJN Malaysia, di dalamnya termasuk peripheral intervention. Dan sementara waktu sambil menunggu yang lain-lain, dia akan tetap mempelajari heart failure biar sampai ada penggantinya. Untuk menyingkat waktu, kami akan mengundang Dr. Biri Karim untuk menyampaikan presentasinya. Silakan Dr. Biri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang untuk menjadi pembicara pada kegiatan ilmiah pagi hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah bergabung. Dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Ika sebagai moderator yang sudah memandu dan juga memberikan introduksi. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan materi mengenai beta blocker kaitannya populasi pasien gagal jantung. Saya share screen. Jadi heart failure treatment, not all beta blocker are the same. Ini merupakan topik yang akan saya bawakan, karena seperti kita ketahui, beta blocker merupakan obat yang sangat baik untuk menurunkan mortalitas dengan beberapa fungsi dan mekanisme yang akan disampaikan dalam presentasi nanti. Ya, ini overview atau isi dari presentasi saya. Ya, saya awali dengan beta blocker sebagai pengobatan gagal jantung kaitannya pada sympathetic overdrive, kemudian bisoprolol sebagai treatment stable congestive heart failure, kita kaji terkait farmakologi dan juga efikasinya, dan ketiga safety and tolerability profile dari bisoprolol, dan juga ditutup dengan summary atau kesimpulan. Jadi kalau slide ini menunjukkan bahwa sympathetic overdrive berperanan pada setiap tahapan dari cardiovascular continuum, yang dimulai dari tahapan risk factor, aterosklerosis, iskemia, trombosis, infark, aritmia, hingga kematian. Semua memang tahapan ini melibatkan sympathetic overdrive. Tapi ada benefit dari beta blocker, dari setiap tahapan ini justru beta blocker bisa mengintervensi tahapan tersebut. Dia bisa memblok beberapa titik atau poin-poin dari cardiovascular continuum sehingga bisa mencegah pasien jatuh pada kondisi yang buruk atau kematian. Saya sedikit retrospektif melihat studi-studi besar terkait heart failure. Memang dimulai sejak lama dari 1985 hingga sekarang memang gagal jantung ini merupakan
bidang yang sangat berkembang terkait studi-studi multi-center, studi-studi yang sifatnya secara universal bisa kita pegang untuk menangani pasien gagal jantung, termasuk tidak hanya beta blocker tapi juga obat-obatan gagal jantung yang lainnya. Dan sedikit saya singgung mengenai algoritma dari European Society of Cardiology. Jadi memang pemberian diuretik pada fase awal untuk mengurangi kongestif pasien, kemudian setelah pasien itu kita atasi kongestifnya tapi masih simptomatik, maka kemudian kita berikan ACE dan juga beta blocker yang kemudian akan tahapan-tahapan lanjutnya untuk obat-obatan dan kalau kita lihat ini ada juga pemberian device atau advanced intervention pada gagal jantung pun kita bisa berikan pada tahapan-tahapan berikutnya, tapi tetap diawali dengan pemberian ACE inhibitor dan juga beta blocker. Slide ini menunjukkan mekanisme dari manfaat beta blocker pada gagal jantung. Jadi memang beta blocker itu memiliki manfaat yang sangat baik terkait menurunkan sympathetic tone, kemudian juga ada efek anti-aritmia, di mana dapat menurunkan sudden death, kemudian dapat mengupregulasi dari cardiac beta-1 receptor, dia juga bisa berperan sebagai modifikasi dari proses remodeling, jadi ada reverse atau anti-remodeling, dan juga dia ada efek sebagai antagonis dari stimulatory beta-1 receptor auto antibody, dan juga ini yang seringkali menjadi responnya sangat ketara, sangat terlihat bila kita beri beta blocker, yaitu adanya heart reduction, di mana dengan menurunkan heart rate, maka cardiac work atau oxygen requirement bisa kita kurangi, dan juga dia ada efek seperti hanya ACE, di mana dia ada inhibisi sedikit terhadap renin-angiotensin system atau RA system, yaitu menurunkan renin, pelepasan renin. Dan dia juga menghambat katekolamin, ya, jadi bisa menurunkan sitokain dan juga restorasi dari kalsium 2+ rilis, sehingga ini diduga berhubungan dalam menurunkan angka sudden death, risiko sudden death. Dari semua studi-studi beta blocker terhadap mortalitas pada posisi pasien CHF, kalau kita lihat semua in favor dapat menurunkan mortalitas, baik itu CBIS-1, CBIS-2, Copernicus, Merit-HF, dan US Carvedilol, semua dengan macam-macam jenis beta blockernya semua bisa menurunkan mortalitas, dan tentunya pemberian beta blocker itu concomitant dengan obat ACE atau ARB juga bersamaan kita berikan. Dan bagaimana efek beta blocker untuk menurunkan all cause of mortality atau survival pada studi-studi heart failure? Memang kalau kita lihat semua, mereka memiliki risk reduction untuk mortality itu kurang lebih hampir sama, sekitar 34-35%. Ya, tapi kalau kita lihat dari pemberian CBIS-2 trial ini dengan obat bisoprolol, dia dengan P kurang dari 0,001 ini sangat baik. Dia bisa menurunkan risk reduction 34%, dan kalau kita lihat dari ketiga studi besar ini, memang penurunan sudden death-nya memang lebih besar pada kelompok studi CBIS-2 trial, yaitu mencapai 44% dibandingkan studi yang lain. Dan bagaimana blokade dari adrenergic receptor dari beta blocker yang kita nilai pada pasien heart failure. Jadi tentu benefit itu akan terlihat bila kita memblok beta-1 receptor, di mana beta-1 receptor itu yang hanya memiliki beta-1 receptor ialah bisoprolol, mibifol, dan metoprolol. Preparat lain dia tidak hanya memiliki beta-1 receptor antagonis, tapi juga memiliki reseptor-reseptor yang lain seperti bucindolol, carvedilol. Jadi memang yang memiliki hanya penghambatan beta-1 receptor yaitu bisoprolol, mibifol, dan metoprolol. Kita mentelaah kembali mengenai guideline. Jadi memang pengobatan gagal jantung tentu tidak lepas bagaimana kita memblok patofisiologi dari gagal jantung sendiri, yaitu memblok sistem neurohormonal. Karena neurohormonal ini ditenggarai memiliki menjadi biang masalah pasien gagal jantung. Ya, seperti halnya rekomendasi dari ESC 2016 guideline, memang pemberian ACE inhibitor, ya, kemudian beta blocker, MR antagonis memang direkomendasikan kelas 1A untuk diberikan. Seperti
dalam slide menunjukkan ACE inhibitors direkomendasikan in addition to beta blocker untuk pasien symptomatic heart failure reduced ejection fraction untuk menurunkan risiko hospitalisasi dan juga kematian. Kalau beta blocker diberikan pada pasien stabil, symptomatic, sama juga dia menurunkan risiko hospitalisasi dan juga kematian. ML antagonis pun demikian untuk pasien yang remain atau masih tetap symptomatic meskipun sudah diberikan obat-obatan ACE inhibitor dan beta blocker untuk menurunkan risiko heart failure, hospitalization, dan juga kematian dengan rekomendasi 1A. Dan ini obat-obat saja yang sebenarnya direkomendasikan berdasarkan guideline. Jadi memang ISC guideline merekomendasikan beta blocker seperti bisoprolol, carvedilol, metoprolol, dan juga nebivolol sebagai penambahan dari ACE inhibitor atau ARB bila ACE tidak toleran, terutama pada mereka yang stable, symptomatic, pasien dengan heart failure, reduced ejection fraction. Ya, memang kita memberikan patokan IF 40% berdasarkan guideline ini, meskipun ada rekomendasi yang kurang dari 35%. Yang intinya adalah dia memiliki endpoint atau outcome menurunkan risiko heart failure, hospitalization, dan juga kematian. Di sini rekomendasi 1A. Bagaimana kalau kita melihat atau merujuk guideline yang dikeluarkan oleh AHA? Memang AHA guideline merekomend salah satu dari 3 beta blocker yang sudah terbukti menurunkan mortalitas, yaitu bisoprolol, carvedilol, dan juga sustained release metoprolol succinate. Ya, terutama untuk pasien dengan gejala atau gejala sebelumnya atau gejala baru dari heart failure reduced ejection fraction, bila tidak ada kontraindikasi yang tujuan akhirnya sama, menurunkan morbiditas dan mortalitas dengan rekomendasi 1A. Dan tapi pada ini tidak merekomendasikan nebivolol pada guideline AHA. Dan kalau kita lihat, jadi ada beberapa efek beta blocker yang berbeda terkait mortalitas pada studi yang cukup besar, di mana kalau kita lihat bisoprolol menurunkan mortalitas hingga 34%, ya, ditambah untuk non-ISA, non-intrinsic symptomatic activity, dia memberikan penurunan mortalitas yang sangat baik. Begitu juga metoprolol dan juga carvedilol dibandingkan beta blocker dengan ISA atau intrinsic symptomatic activity, karena ISA ini, intrinsic symptomatic activity ini merupakan jenis beta blocker yang bisa menurunkan efikasi, jadi bisa menurunkan efikasi sehingga untuk mortalitasnya menjadi berbeda. Dan ini studi-studi yang sudah sempat disinggung di awal, secara efektif dia menurunkan sudden cardiac death. Kalau kita lihat bisoprolol ini, dia risk reduction ratio-nya hingga 44%. Kemudian bagaimana dengan penurunan heart rate pada pasien gagal jantung pada beta blocker golongan bisoprolol dengan baseline heart rate 80 dan setelah di treatment turun menjadi 69. Karena kalau kita lihat salah satu indikator untuk menurunkan heart rate adalah menurunkan mortalitas adalah dengan memperbaiki heart rate. Jadi heart rate reduction itu juga memberi peranan untuk menurunkan mortalitas. Kalau kita lihat dari studi ini, ada subgroup analysis, jadi heart rate berkisaran 55 sampai 64 beat per menit menunjukkan mortalitas yang lebih rendah, ya, dengan referensi dibandingkan heart rate di atas 64 atau 55, kurang dari 55, sehingga memang ini reference heart rate yang atau Oke, jadi bisoprolol dengan indikasi yang sangat baik untuk populasi pasien dengan hipertensi dan juga coronary heart disease. Jadi memang bisoprolol ini di samping untuk gagal jantung, stable coronary heart failure, juga merupakan preparat pasien hipertensi dengan compelling indication, terutama pasien dengan CAD. Ini secara farmakologis kita kaji sedikit beta blocker ini, beta 1 selectivity ini merupakan preparat yang sangat penting untuk mengobati pasien cardiovascular disease, hubungannya terhadap sympathetic overdrive, di mana untuk miokard, beta 1 reseptor ini dia bisa meningkatkan kontraktil dan heart rate, meningkatkan myocardial necrosis dan juga apoptosis, dan pada ginjal bisa meningkatkan pelepasan renin. Justru hal-hal ini dengan beta blocker
bisoprolol khususnya bisa mengurangi contractility dan heart rate, bisa menurunkan myokardial, risiko myokardial necrosis atau apoptosis, dan juga menurunkan pelepasan renin. Dan kalau tadi saya sempat membicarakan terkait intrinsic symptomatic activity, pada saat ini dipaparkan obat mana-mana saja, preparat beta blocker mana saja yang memiliki aktivitas ISA dan mana saja yang tidak memiliki aktivitas ISA. Dan untuk beta-1 selektif blocker yang tidak memiliki aktivitas ISA ialah atenolol, metoprolol, bisoprolol, esmolol. Ini merupakan preparat beta blocker yang tidak memiliki preparat ISA. Dan secara farmakologis, memang beta-1 selektif dari beberapa jenis beta blocker, ternyata bisoprolol lah yang memiliki highly selective beta blocker karena memiliki afinitas 1:75 kali dibandingkan preparat yang lain. Kemudian afinitasnya 19,6 kali lebih tinggi dibandingkan beta blocker yang lain kalau kita lihat selectivity ratio. Dan kalau kita sedikit menelaah studi-studi terkait bisoprolol yang lain, ya, cardiac insufficiency bisoprolol studies atau CBIS trial, memang sebelumnya sudah ada CBIS-1 study pada tahun 94, kemudian dilanjutkan CBIS-2 study tahun 99, dan CBIS-1 trial ini melibatkan 640 pasien, ya, pasien heart failure dengan IH 3 sampai 4 dengan periode penelitian Maret 1989 hingga Februari 1993. Meskipun sudah lama, tapi tetap relevan untuk kita gunakan hingga saat ini, di mana bisoprolol 1,25 sampai 5 mg on top dari standar treatment. Jadi pasiennya sudah diberikan terapi-terapi standar gagal jantung, diuretik, ACE inhibitor, kemudian kita add-on bisoprolol 1,25 hingga 5 mg, ini bisa mereduksi mortalitas hingga 20% dan juga menurunkan heart failure hospitalization sampai 32%. Pada tahun 99, CBIS-2 study yang melibatkan lebih dari 2.600 pasien dengan heart failure NIHA 3 dan 4, periode penelitian November 1995 hingga Maret 1998, di mana bisoprolol 1,25 hingga 10 mg on top standard treatment. Jadi sudah diberikan diuretik dan ACE inhibitor, add-on bisoprolol, dan pada studi CBIS-2 ini sudah menunjukkan bahwa berdasarkan studi ini, CHF yang sebelumnya pernah diklaim kontraindikasi untuk pasien heart failure menjadi indikasi yang sangat kuat untuk diberikan pada pasien heart failure, karena bisa menurunkan mortalitas dan juga heart failure hospitalisasi. Dan ini kita survival pada CBIS-2 trial, ya, bisa menurunkan 34% reduksi atau penurunan all-cause mortality pada bisoprolol. Dan ini benefit lainnya dari CBIS-2 trial, di mana bisoprolol dapat menurunkan all-cause mortality sebesar 34%, sudden death sebesar 44%, all-cause mortality, all-cause hospital admission 20%, dan hospital admission akibat perburukan gejala heart failure sebesar 36%. Dan ini studi lain, jadi di mana dari CBIS-2, jadi ada post hoc analysis yang menunjukkan pada kelompok high risk dengan gagal jantung memiliki benefit dari bisoprolol juga, yaitu terkait pemberian bisoprolol konkomitan dengan amiodaron, digitalis, aldosteron antagonis, kemudian renal dysfunction, populasi elderly, dan juga diabetik. Jadi juga ada special group yang memiliki benefit pada populasi ini. Bagaimana pemberian toleransi beta blocker pada populasi pasien dengan masalah paru-paru? Tentu studi ini menunjukkan beta-1 selectivity ini hanya memiliki minimal efek pada lung function pada pasien dengan stable angina atau chronic obstructive lung disease. Kemudian beta-1 selektif ini juga pada slide ini menunjukkan adanya hanya terdapat minimal efek pada airway resistant pada pasien asma. Jadi memang masih aman diberikan untuk populasi tersebut. Kemudian bagaimana dengan efek terhadap lipid dan glukos? Memang pada studi ini
menunjukkan kadar kolesterol dan kadar triglyceride, glukosa dan HbA1c, menunjukkan profil yang aman, dan pada pemberian jangka panjang bisoprolol terhadap metabolisme lemak during long term terapi pun juga tidak menunjukkan masalah. Tidak ada perubahannya terkait plasma HDL kolesterol. Bagaimana dengan sexual function pada populasi pria, di mana masalah yang sensitif ini ternyata bisoprolol hanya 1,8%, lebih rendah dibandingkan preparat lain seperti amlodipin atau enalapril, atau bahkan lebih rendah di placebo, sehingga untuk resiko terkait sexual function pada laki-laki pun juga cukup aman. Dan ini tabel yang menunjukkan masalah sexual dysfunction dari seluruh preparat beta blocker yang tersedia. Kita lihat persentasenya 0. Dan kita sekarang masuk ke summary. Jadi kalau kita lihat apa yang sudah dipaparkan sebelumnya, guideline sudah merekomendasikan ketiga neurohormonal antagonis, jadi ACE inhibitor atau ARB, beta blocker, MRA antagonis untuk setiap pasien dengan heart failure reduced ejection fraction kecuali memiliki kontraindikasi atau tidak toleransi. Sedikit menyinggung terkait ivabradine, jadi memang ini preparat lain yang memang pada berdasarkan guideline kita diindikasi untuk boleh kita berikan bila sudah mencapai dosis maksimal atau maksimal dosis yang bisa ditoleransi, tetapi heart rate masih di 70 dan pasien tersebut masih simptomatik, IF di bawah 35% dengan irama sinus, ivabradine ada tempatnya. Tapi setelah kita memaksimalkan dosis beta blocker sesuai toleransi pasien. Kemudian beta blocker juga menunjukkan penurunan mortalitas pada pasien CHF sebesar 34% berdasarkan 3 landmark trial, dan beta blocker dengan tanpa aktivitas dari beta blocker dengan intrinsic sympathetic activity lebih rendah keefektifannya dibandingkan tanpa ISA activity. Dan beta blocker merupakan cornerstone dari pengobatan heart failure karena bisa menghambat pada seluruh tahapan kardiovaskular kontinum, dan manfaat dari beta blocker dan heart failure memang pada heart failure memang dimediated melalui penghambatan beta-1 receptor. Dengan menurunkan sympathetic tone, anti-arrhythmic activity dan heart rate, beta blocker menurunkan sudden death dan juga cardiac work dan meningkatkan diastolic coronary filling time. Dan beta blocker juga menghambat training angiotensin system, menghambat katecolamin induced necrosis atau apoptosis, dan juga menghambat atau mereverse remodeling sehingga dapat memperbaiki ejection fraction. Dan beta blocker secara efektif menurunkan heart rate, dan heart rate 50-65 ini merupakan target heart rate yang paling baik dibandingkan heart rate yang lebih rendah dari 55 atau di atas 65, kaitannya untuk memperbaiki survival pasien CHF. Dan bisoprolol sudah diteliti pada populasi heart failure berdasarkan CBIS trial dan di-approve sebagai treatment heart failure sejak tahun 99 dan direkomendasikan sebagai standar pengobatan gagal jantung berdasarkan guideline, baik itu guideline AHA maupun European Society of Cardiology. Dan bisoprolol sangat efektif pada pasien heart failure dengan hanya 1 kali dosis per hari, dan CBIS-2 study dengan bisoprololnya atau Concorde dapat menurunkan all-cause mortality independent sebesar 34%, sudden death sebesar 44%, dan all-cause hospitality admission sebesar 20%, dan juga hospital admission karena perburukan gejala gagal jantung hingga 36%. Dan benefit bisoprolol ini juga ditunjukkan pada kelompok-kelompok tertentu yang high risk patient seperti usia lanjut, diabetes, dan juga pasien dengan gangguan ginjal. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya tunggu pertanyaan dari sejawat sekalian, dan saat ini saya kembalikan ke moderator Dr. Ika. Silakan. Terima kasih Dr. Biri Karim atas presentasi yang menarik, terutama tadi slide sexual dysfunction-nya, penggunaan beta blocker yang tentunya kita harus cari-cari mana yang paling bagus ya. Ini pertanyaan juga pada pasien-pasien gagal jantung, kadang-kadang kok pakai obat ini kok tiba-tiba
mengganggu hubungan dengan sang istri, biasanya itu yang laki-laki ya paling banyak. Baik, kita akan masuk ke sesi pertanyaan, tapi sebelumnya saya akan sampaikan sedikit. Sertifikat dapat di-download di website hopekardis.org, www.hopekardis.org. Sertifikat diberikan kepada peserta yang mengikuti webinar lebih dari 70%, kehadiran kumulatif selama webinar berlangsung 70%. Peserta yang mengalami gangguan koneksi dapat mereconnect atau refresh page webinarnya dan akan tetap terhitung kumulatif bila menggunakan email registrasi yang sama. Materi berupa rekaman sesi webinar ini akan dapat diunggah materi webinar akan diunggah di website Hopekardis di www.hopekardis.org. Kami berharap dari peserta dapat mengisi forum feedback yang ada di akhir sesi webinar. Masukan-masukan dari sejawat akan meningkatkan kualitas dari webinar Hopekardis Virtual 2021. Baik, kita akan lanjut ke bagian sesi tanya jawab. Sudah banyak pertanyaan yang masuk ini, terutama buat Dr. Simon yang tadi pertama kali menyampaikan presentasinya. Mudah-mudahan Dr. Simon sudah siap. Satu-satu dulu ya Dr. Simon ya kita ya. Dari Anoname alias anonim. Mohon izin bertanya ke Dr. Simon, apakah MSNA memang menggambarkan aktivitas simpatis sistemik atau hanya aktivitas regional pada nerve peroneal? Mohon penjelasannya Dok, terima kasih. Ya, terima kasih Dok untuk pertanyaannya Dok. Jadi memang saat ini untuk menilai aktivasi daripada sistem saraf simpatis pada manusia kita memiliki beberapa metode ya. Jadi MSNA ini atau Muscle Sympathetic Nerve Activity merupakan salah satu dari surrogate marker dari sistem saraf simpatis. Yang lainnya tentunya adalah bagaimana spillover norepinefrin pada regional, misalnya pada ginjal atau pada jantung. Kemudian kita juga bisa menghitung plasma norepinefrin. Nah, yang menariknya adalah bahwa dari ketiga macam metode tersebut, paling tidak pada young healthy adult, kita menjumpai bahwa penemuan pada satu metode biasanya berkorelasi dengan penemuan pada metode-metode lainnya, jadi terkonfirmasi dengan metode lainnya. Dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa MSNA itu bisa mewakili juga berkorelasi dengan plasma norepinefrin ataupun spillover lokal misalnya di ginjal atau di jantung. Jadi secara tidak langsung merupakan penanda atau marker daripada systemic sympathetic activity gitu ya. Tapi memang perlu diingat bahwa tadi kita sudah tahu bahwa sistem saraf simpatis juga ada yang aktivasinya sangat-sangat regional. Ada beberapa kita sudah mengetahui misalnya subjek dikagetkan dengan suara yang keras, ternyata meskipun orang kalau dikagetin kan nadinya bisa cepat, bisa naik gitu ya. Jadi kita tahu bahwa ada peningkatan saraf simpatis regional di jantung, tapi ternyata MSNA-nya tidak naik gitu ya. Jadi ada beberapa memang tidak sinkron, tapi secara keseluruhan apabila dikombinasikan, karena beberapa penelitian biasanya mengkombinasikan disertai dengan pengukuran hemodinamik gitu ya. Jadi apabila MSNA dikombinasikan dengan pengukuran hemodinamik, tentunya MSNA ini menjadi lebih mudah dikerjakan dan kemudian dia lebih reproducible ya. Yang perlu diingat paling kalau misalnya teman-teman yang mau penelitian menggunakan MSNA, dia juga dipengaruhi oleh usia. Jadi tetap kita harus edge control atau misalnya kita bukan cut off tertentu tapi mungkin pre dan post gitu. Jadi karena ada pengaruh dari usia terhadap aktivasi dari MSNA. Mungkin sedikit banyak begitu Dok. Jadi semakin muda semakin bagus MSNA-nya gitu. Iya, MSNA-nya itu aktivasinya bisa ya berbeda Dok, pada usia lanjut bisa lebih, ada yang bisa lebih tumpul gitu, atau ada yang memang dia justru baseline-nya lebih tinggi, jadi agak sulit untuk ini. Tapi karena penelitian-penelitian awal itu yang kita menggunakan MSNA itu kan pada yang healthy normal biasanya penelitiannya penelitian preklinis gitu. Jadi tantangan buat Dr. Simon untuk meneliti MSNA pada healthier ya. Dr. Simon ada satu lagi dari Dr. Slamet Subagio. Apakah chronic heart failure itu reversible? Syaratnya apa Dok? How to maintain? Saya maksudnya apa belum ngerti.
Iya, terima kasih juga untuk pertanyaannya, Dok. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi saya pikir jawaban akan pertanyaan ini bisa dikumpulkan menjadi simposium 3 hari ya, Dok ya. Gak apa-apa, gak apa. Kita bikin aja nanti. Khusus untuk heart failure, Iya. apakah reversible atau enggak. Jadi saya yakin ada beberapa yang reversible dan ada beberapa bagian dari heart failure yang irreversible. Jadi kalau kita misalnya melihat ada pasien dengan penurunan IF karena iskemia, tentunya apabila miokard tersebut masih viable, ya nanti kita akan ada juga simposium setelah ini menilai viabilitas daripada miokard, ya. Jadi sejauh sekalian bisa juga untuk mengikuti yang nanti siang ada penilaian viabilitas daripada miokard. Kita mengetahui bahwa EF yang menurun, ejeksi fraksi yang menurun karena iskemia, apabila dilakukan revaskularisasi maka EF-nya akan membaik. Dan yang lebih lanjut misalnya kita menjumpai EF yang menurun karena disinkroni ventricle, misalnya pada LBBB di atas 130 milisecond. Apabila kita melakukan terapi sinkronisasi ventricle jantung, maka EF bisa ditemukan naik. Demikian juga kalau misalnya pasien gagal jantungnya ini karena misalnya stenosis atau regurgitasi katup, maka dengan terapi yang tepat gejala gagal jantung itu akan bersifat reversible. Tapi apabila kita melihat di bagian lain ada yang EF-nya sudah menurun karena scar sudah banyak, karena sudah banyak jaringan-jaringan parut yang fibrotik, maka tentunya akan susah untuk mengembalikan EF ini. Jadi heart failure itu bukan satu penyakit, sekali lagi adalah sindrom klinis. Penyebab penyakitnya bisa berbeda-beda, sehingga etiologi dan prognosisnya juga berbeda-beda. Dengan demikian reversibilitas juga akan berbeda-beda. Mungkin demikian, Dok. Ya, menarik jadi Dr. Simon ya. Jadi ini menjadi bagian yang perlu diperhatikan ya Dr. Simon ya. Karena boleh gejalanya sama, tapi sebabnya beda-beda, dan tentunya kita tahu bahwa pada pasien-pasien yang sudah mengalami gangguan misalnya karena iskemia miokardium, maka tentunya harus dinilai dulu viability otot-otot miokardinya jika kita akan melakukan revaskularisasi ya, termasuk bypass dan PCI ya Dr. Simon ya. Dr. Simon, satu lagi Dr. Simon, ini biar agak Dr. Simon agak ramai lagi sedikit. Dr. Dewi dari Dr. Dewi Dwiwanto, exercise akan menurunkan heart rate. Berapa batas paling rendah heart rate pada pasien yang rutin olahraga? Iya, baik, terima kasih Dok. Topik simposium juga, jadi itu juga merupakan satu topik simposium mengenai sport medicine ya Dok ya. Jadi pada beberapa atlet kita menjumpai, terutama pada atlet-atlet yang endurance, heart rate itu bisa rendah sampai 30-40 kali per menit tanpa ada gejala. Saya rasa ini masuk akal juga bila kita kombinasikan dengan guideline-guideline yang ada. Bradikardia asimptomatik itu tidak dilakukan apa-apa. Jadi kalau memang karena efektivitas daripada pompa jantung, efektivitas daripada mitokondrial dari skeletal muscle sudah cukup memenuhi kebutuhan dengan nadi yang rendah, tidak ada gejala inadekuasi daripada cardiac output, tidak harus diapa-apain. Jadi dengan demikian jawaban atas pertanyaan ini adalah tiap orang memiliki nadi yang berbeda-beda, yang nadi minimal yang berbeda-beda yang dapat mensupport kebutuhan tubuhnya. Jadi kalau misalnya memang dia tidak ada gejala, nadi tersebut tidak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya 70 kali per menit tapi sudah kelihatan adanya tanda-tanda inadekuasi daripada heart rate-nya, itu bisa jadi heart rate-nya itu terlalu rendah. Misalnya ketika dia lari 70 kali per menit karena kelainan misalnya AV block gitu ya, atau misalnya karena chronotropic incompetence, tentunya pada saat exercise itu dia akan intoleransi. Tapi kalau memang dia sudah olahraga rutin dan ketika dia berolahraga misalnya jalan kaki yang ringan, dia biasanya bersepeda kencang gitu ya, bersepeda kencang, kemudian pada saat olahraga ringan seperti jalan kaki nadinya baru 70 kali per menit, ya mungkin itu nggak apa-apa. Tapi jangan dibandingkan dengan pasien lain yang sebenarnya dia membutuhkan 110 kali per menit, tapi karena misalnya AV block, kemudian dia turun tiba-tiba jadi 70 kali per menit, tentunya akan ada tanda-tanda intoleransi exercise. Jadi tiap orang akan berbeda-beda. Pada prinsipnya adalah penilaian klinis apakah dia simptomatik atau asimptomatik. Apabila asimptomatik tentunya tidak perlu diapa-apakan. Mungkin demikian, Dok. Terima kasih Dr. Simon. Jadi sekali lagi jadi gejala klinis ya, dan masing-masing orang berbeda-beda. Itu yang menjadi patokan kita sebagai dokter, sehingga kita tidak terlalu satu teori dipegang terus-terusan. Dokter, saya silakan dulu Dr. Simon biar santai dulu. Kembali ke Dr. Biri sekarang. Dr. Biri ada beberapa pertanyaan Dr. Biri ya. Gitu. Saya mulai dari Dr. Hendry Yosep.
Dokter Biri, terima kasih atas izin bertanya. Adakah saat ini tempat nebivolol dalam terapi rutin pasien dengan kronik HF? Karena sampai saat ini yaitu metoprolol, bisoprolol, dan carvedilol yang masih direkomendasikan digunakan. Satu. Kedua, pasien dengan kronik HF yang mengalami episode ADHF, bagaimana dok sebaiknya penggunaan beta blokernya? Dan beberapa pandangan terbagi dengan menyetop beta blocker atau menurunkan dosisnya atau reduce dosisnya. Silakan dokter. Ya, terima kasih Dr. Hendry Yosep atas pertanyaannya. Saya awali dengan pertanyaan pertama. Jadi bagaimana tempat nebivolol sebagai terapi rutin pasien dengan chronic HF? Ya memang kalau kita mengikuti guideline, jadi ada 2 guideline besar di dunia yang kita sering terapkan dalam praktek atau kehidupan sehari-hari, yaitu American Guideline dan juga European Guideline. Kalau kita merujuk European Guideline, memang nebivolol masuk di dalam pemilihan beta blocker apa saja yang bisa kita berikan terkait pasien gagal jantung. Tapi kalau kita merujuk pasien dari AHA, American Heart Association, itu guideline tersebut justru mengeksklusi nebivolol sebagai pengobatan untuk gagal jantung, jadi lebih memilih preparat beta blocker lainnya. Kenapa lebih sering metoprolol, bisoprolol, dan juga carvedilol direkomendasikan digunakan? Karena terkait aktivitas ISA-nya, jadi intrinsic sympathetic activity, di mana ISA ini memiliki partial effect, yaitu dia ada efek yang menstimulasi dan juga ada efek yang menginhibisi, sehingga diharapkan mempengaruhi efikasi dari pengobatan beta blocker, yang sebetulnya pemberian beta blocker primary endpoint atau outcome-nya adalah untuk menurunkan mortalitas, menurunkan hospitalisasi, sehingga quality of life dari pasien itu lebih baik. Jadi memang preparat untuk mencapai tujuan outcome itu, sehingga lebih dipilih bisoprolol, metoprolol, dan juga carvedilol dibandingkan nebivolol. Dan kalau kita perhatikan lagi dari preparat non-ISA tadi, non-intrinsic symptomatic activity, mana saja yang lebih unggul? Kalau kita lihat dari secara farmakologis, di mana bisoprolol memiliki afinitas yang lebih baik, selectivity beta-1-nya juga lebih baik, dan juga kalau kita lihat dari studi masing-masing dari beta blocker tersebut, kalau bisoprolol dengan CBIS2 trial-nya, risiko sudden death-nya itu bisa diturunkan hingga 46%. Dan juga dia memiliki toleransi yang baik terhadap paru, metabolisme lemak, metabolisme glukosa, dan juga hal lain, sehingga beta blocker non-ISA terutama bisoprolol yang lebih dipilih. Kemudian untuk berikutnya, pasien dengan chronic HF yang mengalami episode ADHF, bagaimana pemberian beta blockernya? Jadi kalau pada tahun 2016 sudah ada panduan yang sangat baik sekali untuk kita ikuti dari European Society of Cardiology terkait bagaimana kita mengolah pasien heart failure. Sehingga pada saat pasien masih kongestif, tentu kita harus perbaiki dulu status kongestifnya, kita berikan diuretik, kemudian tahap berikutnya kita berikan ACE. Jadi memang pemberian beta blocker itu konkomitan dengan ACE. Jadi ACE-nya harus masuk. Nah, setelah itu kita lihat tahapan berikut, kita berikan beta blocker. Dan ya seperti tadi, tujuan berikan beta blocker adalah untuk menurunkan heart rate sehingga mortalitasnya dan juga benefit-benefit lainnya sehingga bisa menurunkan mortalitas dan juga risiko sudden death hingga 46%. Sehingga, tapi memang dari yang sudah kita melihat pemberian beta blocker alangkah baiknya kalau kongestifnya sudah teratasi sehingga pasien memiliki benefit yang lebih baik. Mungkin itu jawaban dari saya, Dr. Rika. Terima kasih. Functional class nih hanya 4 ya, jangan dulu gitu. Iya. Sebaiknya diuretik dulu biar berkurang kongestinya. Kalau udah 3 boleh ya, Dr. Biri ya? Boleh, 2-3 ya. Jadi itu yang patokan memang. Apakah ada yang reduce dosis apa dihentikan? Beta blocker kalau dia kronik, dia pakai beta blocker, tiba-tiba ada HF, ya stop dulu. Yes, pengalaman sudah kita pending dulu. Ya, jadi sudah. Kalau dia ada masuk pada fase akut on chronic, maka sebaiknya kita monitor dulu, kita tunda dulu beta blockernya, kemudian nanti masuk pada saat heart failure sudah mulai stabil. Karena sebetulnya panduan ini direkomendasikan pada pasien gagal jantung dengan reduce EF. Saya lagi ditekankan dengan reduce EF. Pada pasien preserve EF, memang panduan ini tidak berlaku untuk kelompok preserve EF.
Terima kasih Dr. Biri atas jawabannya sangat menarik. Jadi itulah patokan-patokan yang dapat digunakan. Ada lagi Dr. Biri dari Anoname lagi. Ini selamat pagi moderator dan pembicara. Nah, izin bertanya ke Dr. Biri. Disebutkan bahwa pemberian beta blocker atau bisoprolol dilakukan sampai heart rate di bawah 70 kali per menit dan asimptomatik. Bagaimana jika pasien dengan chronic heart failure sudah asimptomatik, pemberian bisoprolol namun heart rate masih berkisar 70 sampai 80 kali per menit setelah dosis maksimal. Apakah dapat dipertimbangkan untuk dipertahankan atau kombinasi dengan obat lainnya, ivabradin? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang untuk mencapai outcome atau endpoint menurunkan mortalitas dan sudden death, maka memang kita harus mencapai target heart rate. Kalau beberapa panduan, beberapa rekomendasi, kalau tadi yang sempat ada disampaikan Dr. Simon dalam slide-nya, kalau mengikuti ESC kurang dari 70. Tapi ada juga penelitian, target yang mau kita capai heart rate adalah 55, 56 sampai 64. Jadi memang ya semua panduan baik sebagai panduan sebagai acuan kita bahwa target sampai yang mana yang mau sampai kapan sampai mana kita mau capai. Ya tentu kalau heart rate 70-80 berdasarkan rekomendasi yang ada kita harus tetap menurunkan hingga di bawah 70. Dan tentu golongan beta blocker lebih dipilih karena panduan dari guideline beta blocker harus diberikan semaksimal mungkin, semaksimal dosis yang pasien bisa toleransi. Maksudnya adalah karena beta blocker tentu menurunkan tekanan darah, sehingga harus dilihat juga tekanan darahnya. Jadi kalau memang kiranya dia tidak bisa mentoleransi dosis maksimal tersebut, atau sudah dosis maksimal dari obat tersebut belum turun juga heart rate-nya, di situ tempatnya ivabradin, EF channel inhibitor, untuk kita berikan dengan tujuan pasien dengan catatan syaratnya adalah pasien iramanya sinus, heart rate di bawah 70, left ventricular ejection fraction-nya kurang dari 35%, itu ada tempatnya untuk diberikan ivabradin setelah pemberian beta blocker sudah mencapai dosis maksimal yang bisa ditoleransi oleh pasien. Gitu dok. Terima kasih Dr. Biri. Ini jawabannya juga pertanyaan menarik sebenarnya Dr. Biri ya, biar kita bisa sama-sama menggunakan beta blocker dengan baik. Kombinasi dengan baik pada pasien gagal jantung yang kronik. Dr. Biri ini mungkin bersama dengan Dr. Simon juga nih mungkin jawabannya nanti ya. Bagaimana dewasa muda tensi normal tapi HT di 75? Apakah perlu diberikan beta blocker? Itu bisa prolog. Ini Dr. Yahya Budi Seteja. Ya, kalau saya tetap merujuk indikasi beta blocker, terutama yang memiliki benefit terkait outcome mortalitas dan sudden death-nya pada mereka heart failure dengan reduce EF. Kalau saya lebih melihat ke sana, sehingga kalau tidak ada masalah gagal jantung dengan reduce EF, saya tidak melihat ada indikasi untuk pemberian beta blocker pada mereka yang di atas 75, kecuali ada simptom atau ada kelainan komorbid tertentu yang harus kita cari, yang tentu itu yang harus kita eksplorasi. Misalnya ada hipertiroid atau gangguan saraf otonom tertentu yang mesti kita eksplor, sehingga ada indikasi di situ untuk pemberian beta blocker. Tapi tetap saya melihat benefit yang besar adalah pemberian beta blocker pada kelompok pasien gagal jantung dengan reduce EF. Itu Dok Rika. Simon mungkin tambahan dari Simon. Iya dok, terima kasih dok. Jadi jangan dilupakan bahwa kita memiliki satu modalitas terapi yang cukup kuat selain beta blocker, yaitu olahraga. Jadi kebanyakan pada dewasa muda dengan resting heart rate yang tinggi, misalnya kita menjumpai datang tidak ada keluhan tapi resting heart rate-nya pada saat beristirahat itu 95 kali per menit. Itu perlu dicurigai ada simpatis tonus yang lebih tinggi dibandingkan seharusnya. Jadi kita bisa menurunkan tonus simpatis tersebut adalah dengan olahraga rutin. Bahkan kita hanya edukasi pasien sekitar 5-10 menit mengenai manfaat olahraga, kemudian menganjurkan pasien untuk berolahraga minimal dengan mulai berjalan kaki 30 menit di pagi hari, bila nanti meningkat 30 menit di pagi dan sore hari, selama 3-5 kali per minggu saja. Setelah 6 minggu biasanya sudah ada peningkatan tonus parasimpatis dan penurunan tonus simpatis, dan itu akan menjadi beneficial buat pasien. Jadi jangan dikit-dikit kepikiran untuk terapi farmakologis tapi melupakan lifestyle modification gitu dok ya, apalagi pada healthy young adult itu adalah saat yang paling baik untuk lifestyle modification supaya mencegah dia mencapai kondisi penyakit yang lainnya. Mungkin demikian. Ini terus himbauan kepada para dokter berarti ya.
Termasuk untuk imbauan kepada para dokter untuk mengingat mengedukasi exercise atau sendirinya melakukan exercise ya dok ya. Kita pulang malam-malam terus nih, dok. Kan kita nggak boleh menasihati orang terus, kita nggak boleh sendiri gitu ya. Betul dok. Jadi 30 menit pagi hari dan 30 sore hari, nah itu penting ya, 3 kali seminggu cukup ya. Cukup, nah dokter sekalian ini adalah himbauan dari IKKI ya buat kepada dokter Indonesia ya, bahwa olahraga minimal 30 menit sehari pagi, 30 menit sehari sore, sore 3 kali seminggu. Bisa memperbaiki jantung Anda. Nah, ini ada pertanyaan lagi buat dokter Biri dan mungkin dokter Simon juga nih. Dari dokter Muhammad Sungkar. Digitalis telah diketahui mempunyai efek inotropik, kronotropik, lusitropik yang baik untuk gagal jantung. Apakah digitalis bisa dikombinasikan dengan beta blocker untuk gagal jantung? Nah, mungkin dokter Simon dulu deh. Dokter Biri yang di belakang. Ya, terima kasih dok untuk pertanyaannya. Itu juga pertanyaan satu topik simposium ya dok ya. Ini pertanyaannya simpel, jawabannya sulit nih dok. Jadi dok, dari penelitian-penelitian yang kita ada mengenai digoxin tersebut adalah penelitian yang sebenarnya sebelum adanya S inhibitor dan beta blocker digunakan secara luas pada komunitas kedokteran. Jadi kalau kita melihat penelitian-penelitian digoxin itu udah sekitar 10 tahun, 20 tahun yang lampau. Efek positif dari digoxin tentunya sudah dijelaskan. Salah satu adalah penurunan denyut jantung dan terbukti meningkatkan exercise time. Jadi lebih banyak pasien dapat melakukan aktivitas tanpa disertai sesak nafas. Tetapi yang kita dapatkan dari penelitian-penelitian tersebut dok adalah memang digoxin berhasil secara konsisten memperbaiki gejala klinis, tapi tidak secara konsisten memperbaiki mortalitas. Jadi ada beberapa penelitian yang mendapatkan mortalitas yang menurun, ada beberapa penelitian mendapatkan mortalitas yang meningkat gitu ya. Jadi dan penelitian-penelitian tersebut belum lengkap. Jadi maksudnya digoxin plus diuretik, digoxin plus S inhibitor. Jadi belum sampai lengkap S inhibitor, mineralokortikoid antagonis plus beta blocker sesuai dengan guideline kita yang ada. Penelitian itu adalah sebelum guideline heart failure yang kita miliki seperti sekarang. Nah, pada saat adanya trial digitalis yang besar, itu keluar di NEJM tahun 1997, Digitalis Investigation Group atau DIG trial itu pertama kalinya kita kaget karena ternyata dalam penelitian yang besar, digitalis itu justru meningkatkan all cause death. Memang bukan cardiac death karena heart failure, tapi digitalis itu meningkatkan all cause death. Jadi kita mulai berpikir, memang mungkin tidak meningkatkan kematian heart failure, tapi jangan-jangan ada kematian kardiak lainnya seperti aritmia. Nah, dan itu kemudian dicoba dilakukan penelitian post hoc study dok. Jadi post hoc itu adalah sebenarnya bukan penelitian untuk digitalis, tapi karena pada penelitian itu ada subset penelitian pasien-pasien dengan digitalis, maka kita mencoba menilai apakah digitalis tersebut efeknya bagaimana di penelitian tersebut. Salah satu penelitian yang cukup besar dan terkenal adalah MADIT CRT. MADIT CRT ini adalah penelitian pada mereka dengan IF kurang dari 35% yang diberikan CRTD, yaitu cardiac resynchronization therapy plus defibrilasi untuk mencegah sudden death, sudden cardiac death. Di sana kita menemukan bahwa ternyata pada subset yang mendapatkan digitalis ini tidak di dalam planning penelitian ya dok ya. Jadi digitalis itu tidak di dalam algoritma penelitian. Algoritma penelitian itu hanya apakah dia diberikan CRTD atau tidak. Nah, kita menemukan ternyata pada mereka yang diberikan digitalis pada MADIT CRT, digitalis itu tidak menurunkan kejadian kematian plus heart failure, tidak menurunkan kematian, tidak menurunkan heart failure alone. Ya, jadi death alone, heart failure alone, atau death plus heart failure alone tidak menurunkan maupun tidak meningkatkan. Jadi tidak meningkatkan atau tidak menurunkan, efektivitasnya adalah netral. MADIT CRT merupakan penelitian yang sudah menggunakan state of the art pada saat itu. Jadi kita sudah lengkap S inhibitor, beta blocker, mineralocorticoid antagonis. Ternyata penambahan digitalis, meskipun ini bukan randomized trial dok, tapi digitalis iya dengan tidak itu tidak memperbaiki ataupun memperburuk death, hospitalisasi ataupun heart failure. Tetapi kita menjumpai ternyata pada mereka yang mendapatkan digitalis, karena ini alat sudah diimplan semua, pasien-pasien sudah diimplan, mereka memiliki risiko lebih tinggi untuk mendapatkan VT-VF di atas 200 kali per menit. Tapi tidak meningkatkan risiko VT-VF yang di bawah 200 kali per menit. Karena VT ada yang 150 sampai 200, ada yang di atas 200. Nah, VT yang di atas 200 jadi lebih cepat dan lebih
cenderung untuk berat itu malah meningkat pada mereka yang mendapatkan digitalis. Jadi sejak saat itu apabila kita sudah mendapatkan state of the art terapi seperti S inhibitor, mineral corticoid, beta blocker dan yang lain-lain sebagai misal ivabradine segala macam, kita menjadi tanda tanya nih apakah digitalis masih ada efeknya atau tidak, karena efek pertama-tama digitalis dulu itu memang menurunkan denyut jantung dan juga memperbaiki neurohumoral. Tapi neurohumoralnya kan kita sekarang sudah punya S inhibitor dan ARB, ada MRA, nanti ada lagi ARNI, ada lagi SGLT2. Nah, apakah penambahan digitalis kepada mereka itu dapat dibenarkan mengingat adanya efek aritmogenik pada digitalis. Sedangkan kalau pada beta blocker, misalnya kita berikan bisoprolol juga sama-sama menurunkan heart rate tanpa menurunkan tekanan darah. Kalau misalnya dosisnya cukup rendah gitu ya, tolerabilitas seperti kata dokter Biri, apalagi bisoprolol itu efek terhadap tekanan darahnya kan minimal, tapi efek terhadap heart rate-nya cukup dominan karena dia beta 1 selektifnya cukup lumayan. Jadi sama-sama menurunkan heart rate, sama-sama tidak menurunkan tekanan darah gitu. Jadi tapi beta blocker bisoprolol misalnya memiliki efek anti aritmia, sedangkan digitalis memiliki efek aritmogenik. Jadi kita akan tanda tanya apakah penambahan digitalis itu benefit sama risikonya menjadi tanda tanya. Tapi kalau untuk short term masih diperkenalkan, maka dua guideline yang dominan di North America, ACC/AHA dan ESC pada heart failure guideline mereka masih memasukkan digitalis sebagai terapi untuk acute heart failure untuk memperbaiki symptoms. Tapi pada saat kronis kemudian mereka menarik karena kita memang evidence yang kecil itu yang kita miliki cenderungnya lebih buruk, tapi kita belum ada, jujurnya saya belum menemukan adanya prospektif randomized control trial digoxin versus non-digoxin pada mereka yang sudah lengkap S inhibitor, MRA, beta blocker, ARNI, SGLT gitu. Apakah penambahan digoxin ya atau tidak itu ada tambahan benefit atau tidak? Mungkin demikian, Dok. Terima kasih Dr. Simon. Dr. Biri ada tambahan? Ya Dok, sedikit tambahan dari saya. Memang kalau kita lihat algoritma guideline ESC, itu guide pengobatan heart failure reduce EF, pemberian digoxin itu memang ada pada kotak yang paling bawah. Jadi memang di situ memang pemberian digoxin dipertimbangkan, terutama bila pasien simptomatik. Tapi itu sepertinya pilihan terakhir pada kotak yang paling bawah. Jadi kalau memang sudah desperate sekali kita mengobati pasien gagal jantung, pasien masih simptomatik, nah di situ letaknya. Dan terkait profil safety-nya, memang pada CBIS2 trial ini ada post-hoc analysis. Jadi memang di situ dinilai di dalam post-hoc analysis terkait pemberian bersamaan antara digoxin dengan beta blocker atau bisoprolol dengan amiodaron. Memang di situ memiliki, kalau di post-hoc analysis itu masih ada profil safety-nya, meskipun kita harus hati-hati karena risiko nanti bradikardinya akan tinggi. Dan sekali lagi seperti yang disampaikan Dr. Simon, bahwa memang pemberian digitalis ini ya dia sebatas dia memperbaiki simptom, tetapi tidak mempengaruhi survival atau outcome mortalitasnya tidak berbeda, sehingga memang lebih dikedepankan untuk symptom relief. Mungkin tambahannya, Dok. Saya mau nanya satu lagi sebentar, tapi dikasih tahu udah waktu habis. Satu pertanyaan lagi boleh ya? Satu aja Dr. Simon dan Dr. Biri. Ini ada dua pertanyaan yang saya gabungkan saja satu. Atau 3 pertanyaan malah. Bagaimana penggunaan beta blocker pada pasien yang HF preset AF, dan bagaimana penggunaan beta blocker pada pasien gagal jantung yang mengalami asma bronkial atau PPOK? Dr. Biri dulu deh. Ya, baik. Jadi kalau pemilihan beta blocker pada pasien heart failure preserve EF, memang ada banyak sekali studi-studi yang berkembang untuk populasi pasien heart failure dengan preserve EF. Tapi memang baik itu studinya beta blocker, bahkan yang terakhir studinya ARNI dengan Paragon trial-nya, semua tidak menunjukkan outcome atau benefit yang baik pemberian beta blocker untuk kelompok pasien dengan pemberian beta blocker atau ARNI misalnya pada contohnya, karena memang para peneliti di dunia sedang mengembangkan obat-obatan yang terbaik untuk preserve EF. Tapi memang kalau kita lihat terutama untuk beta blocker ini, kalau kita mencoba searching di PubMed, memang tidak satupun penelitian menunjukkan benefit sebaik pasien-pasien dengan populasi heart failure dengan reduced EF. Karena memang sekali lagi primary endpoint-nya adalah mortalitas.
Jadi kalau kita lihat PF ini, Preserve EF ini, obat-obatan beta blocker pada kelompok pasien HF dengan Preserve EF tidak menunjukkan benefit terkait mortalitasnya, sehingga ya memang indikasi tidak terlalu kuat untuk diberikan. Tapi dalam pengalaman di praktek, saya tetap memberikan beta blocker terutama pada mereka yang takikardi karena heart failure-nya. Tapi sambil kita cari juga takikardinya apa. Tapi kalau dari studi-studinya memang manfaatnya tidak terlalu baik, terutama kalau kita lihat dari beberapa studi besar di Amerika atau di Korea. Kemudian untuk pemberian pada pasien gangguan paru-paru, ya tentu paru-paru itu kan yang berperan adalah beta 2, sehingga memang karena seperti bisoprolol dan obat preparat beta 1 ini selektif, dan juga dari studi yang sudah sampaikan memang menunjukkan minimal effect, sehingga masih bisa kita berikan terutama yang beta 1. Dan sambil kita monitor ada nggak perburukan dari masalah parunya. Kalau memang ada, memang harus kita hentikan. Mungkin itu, Dok. Terima kasih, Dok Simon. Tambahan sedikit tentang itu, penggunaan pada pasien kronik PPOK. Ya dok, terima kasih dok. Jadi pada PPOK dan juga asma itu memang kita ada isu mengenai beta blocker, tapi efek daripada beta blocker terhadap kejadian PPOK dan asma itu diperantarai oleh beta 2. Jadi kalau misalnya sejawat ingin mengambil beta blocker yang selektif, kardioselektif beta 1 itu sebenarnya cukup aman untuk PPOK dan asma. Tapi tentunya sesuai dengan panduan-panduan selalu beta blocker itu start low, go slow. Jadi dimulai dengan dosis terkecil, kemudian pelan-pelan dinaikkan. Dalam hal ini bisoprolol merupakan kardioselektif beta 1 yang cukup poten. Memang semua beta blocker akan kehilangan kardioselektivitasnya pada saat dosis dinaikkan. Jadi karena tiap orang berbeda-beda, maka bisoprololnya bisa aja sejauh sekalian mulai dari 2,5 kemudian dinaikkan, guideline bahkan bisa sampai 10 mg ya dokter Biri ya. Jadi jangan lupa beta blocker 2,5 atau 5 mg itu udah cukup tinggi. Enggak, belum tinggi itu ya teman-teman ya. Jadi bisoprolol itu bisa sampai 10 mg harusnya pada trial dan benefitnya masih lebih baik lagi. Tetapi kalau misalnya dia sudah kehilangan kardioselektivitasnya dan kemudian PPOK dan asmanya kemudian jadi muncul, ya diturunkan atau di stop dulu gitu ya. Jadi kita tahu tiap orang berbeda-beda, silakan start low go slow untuk melihat dia masih kardioselektif beta 1-nya masih tercapai gitu dok. Jadi tidak mencetuskan PPOK atau asma. Tapi saya rasa sih bukan kontraindikasi mutlak. Maksudnya tiap orang berbeda-beda gitu dok. Baik, jadi klinis yang diperhatikan juga. Demikian juga nanti pertanyaan berikutnya ada tadi pengenalan loop diuretik bagaimana, apakah tetap klinis. Jadi nanti nggak ada perbedaan antara Preserve EF atau Preserve EF dengan Reduce EF, bahwa penggunaan dosis loop diuretik disesuaikan dengan klinis masing-masing. Baik, terima kasih banyak pada para pembicara yang sudah memberikan presentasi yang menarik, jawaban yang sangat lugas dan tuntas kayaknya ya. Dan saya disuruh bikin take home message, saya bilang nggak perlu bikin karena sudah banyak sekali yang disampaikan oleh para pembicara tadi. Dan terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah hadir sampai lebih dari 700 ya. Dan kepada para PT Merek Indonesia yang sudah menjadi sponsor pada hari ini. Selanjutnya kita akan nanti menantikan acara webinar berikutnya jam 11 hari ini, jam 11 sampai jam 12.30. Topiknya tentang advanced stage of heart failure. Moderator akan dipimpin oleh Dr. Luciani SPPD KKV Finasim dengan pembicara Dr. Resultanti SPPD dan Dr. Muhadi SPPD KKV MEPIT Finasim tentang advanced HF and end-stage HF, how to increase life expectancy and quality of life, serta myocardial viability in HF perspective, should be stop or go. Tadi sudah disampaikan Dr. Simon tentang viability study. Demikian saja pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa lagi pada webinar berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.